Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam, pemirsa Star News TV di mana saya berada. Senang sekali pada kesempatan berbahagia ini kita kedatangan tamu yang tidak asing di Indonesia. Beliau adalah merupakan salah satu ahli hukum di tata negara dan juga saat ini sedang giat-giatnya atau heboh-hebohnya di konten kreator ya, YouTube, dan tentu saja banyak pro dan kontra dengan beliau karena dengan berbagai manuver-manuver baik secara bahasa maupun secara kritikal yang membangun kepada pemerintah tentu banyak mendapat kontroversi. Siapa dia? Beliau adalah Dr. Refly Harun, SHMH, LLM, dan dia sekarang berada di Makassar dan kami sandra sedikit untuk minta waktunya untuk berbincang sedikit tentang masalah negara. Pemirsa, saat ini negara kita sedang heboh atau setidaknya sedang banyak diperbincangkan tentang masalah perpanjangan jabatan Presiden RI Bapak Joko Widodo. Dan ini kita ingin melihat secara dalam bagaimana pandangan seorang ahli hukum tata negara, yakni Dr. Refly Harun. Langsung saja kita berkenalan. Assalamualaikum Pak Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Sehat Bang? Sehat walafiat, terima kasih. Selamat datang di Kota Daeng. Terima kasih. Iya, pemirsa, Pak Dr. Refly Harun akan menghadiri sesuatu yang berbau religius, yakni Mola Center. Dia diundang dengan terhormat untuk menyaksikan salah satu acara yang dilakukan oleh Mola Center di Makassar, yang tepatnya di Kabupaten Luwu. Baik, Pak Dokter, kita ketahui bahwa saat ini kan ada wacana atau setidaknya gembor-gembor dibicarakan orang 3 periode itu perpanjang waktu. Kalau menurut Pak Dokter sendiri gimana sih? Ya, kalau kita bicara tentang isu 3 periode ini, tentu kan masyarakat pro dan kontra. Ada yang percaya, ada yang tidak. Ya. Kenapa ada yang percaya dan ada yang tidak? Karena by constitutions itu kan tidak memungkinkan 3 periode. Karena konstitusi mengatakan presiden dan wakil presiden dipilih untuk masa jabatan 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Artinya kalau mereka menjalani jabatan penuh 5 tahun, maka maksimal 10 tahun. Sekarang Presiden Jokowi nanti 2024 akan 10 tahun. Karena itu by theory, by constitutions itu tidak mungkin 3 periode. Tapi kan itu kan on the paper, di atas kertas. Ya. Bagaimana di lapangannya? Kalau di lapangannya saya melihat misalnya begini. Awal-awal Presiden Jokowi mengatakan mereka yang dorong-dorong 3 periode itu ada 3 kemungkinan. Ya. Mau menampar muka saya, padahal mau menjerumuskan saya, atau mau cari muka padahal saya sudah ada muka, katanya. Artinya implisit atau bahkan eksplisit Presiden Jokowi pada waktu itu seolah-olah menepis anggapan 3 periode itu sebagai proyek istana. Tapi ternyata sampai sekarang nggak padam. Padahal kuncinya di Jokowi. Kalau Jokowi mengatakan stop ngomong 3 periode, saya taat pada konstitusi yang saat ini mengatakan hanya 2 periode, maka tidak akan ada lagi pembicaraan tentang 3 periode itu. Tapi sekarang seolah-olah testing the water, diombang-ambingkan, dilempar ke pasar, dan jubir-jubirnya itu para menteri, para ketua-ketua umum partai politik, ketika ada penolakan, tarik lagi. Setelah berapa bulan kemudian terjunkan lagi. Jadi seperti memang ada semacam tes ombak ya, yang terus menerus untuk kemudian mencari legitimasi tentang 3 periode ini. Nah sekarang pertanyaannya adalah kita bicara tentang legitimasi. Legitimasinya ini adalah begini. Misalnya Ketua MPR mengatakan karena kepuasan terhadap Presiden Jokowi Ma'ruf naik, maka tiba-tiba imajinasinya 3 periode. Kok selalu begitu? Padahal orang harus puas dengan pemerintahan. Kalau tidak puas kan harusnya pemerintahan tahu diri.
Nah, ketika kemudian orang selalu mengaitkan kepuasan dengan 3 periode, maka sebenarnya yang ingin dicapai menurut saya adalah suatu titik ada penerimaan masyarakat. Jadi public acceptance terhadap 3 periode. Kalau sudah ada penerimaan masyarakat melalui cek ombak tadi, maka soal jalur itu mudah sekali. Berarti memungkinkan dong Pak Dokter? Ya, memungkinkan dari sisi politik. Sisi politik. Kan dari sisi konstitusi sudah dihalangi. Tapi sisi politik kalau cek ombaknya berhasil kan tinggal ditindaklanjuti dengan perubahan-perubahan untuk mengakomodir itu. Tapi bukankah hal itu adalah wajar-wajar saja karena negara kita ini kan dibawa dengan politik dan itu sah-sah saja untuk melakukan manuver itu. Oke, kalau kita bicara sah, maka nanti kita akan berimajinasi apapun perbuatan yang melanggar konstitusi itu sah. Nanti kita sesuaikan konstitusinya, kan nggak begitu cara berpikir. Berarti cenderung memainkan aturan. Iya, cara berpikir yang paling benar itu adalah kita preset. Sebelumnya sudah di set dulu, sudah di settle down. Jadi setelah orang itu menjabat, dia sudah tahu berapa lama dia boleh menjabat. Bukan ketika dia di tengah menjabat tiba-tiba dia ubah aturan agar lebih lama menjabat. Kalau berbicara masalah katakanlah alasannya karena masyarakat menginginkan dengan prestasi tanda petik yang diperoleh Jokowi, gimana gambarannya Pak Dokter? Ya, kalau masyarakat menginginkan itu ada 2 perspektif. Pertama, apa ukuran menginginkan itu? Sulit kita mengatakan karena survei kan bisa direkayasa, polling bisa direkayasa. Karena itu yang paling sah melalui pemilu. Nggak mungkin masa untuk mengetes apakah rakyat pengen pemilu lagi, kan nggak mungkin. Karena itu berhentilah bicara mengenai rakyat menginginkan. Kita patuh saja pada konstitusi yang mengatakan bahwa konstitusi itu cuma 2 periode saja. Nanti kita akan mengatakan, wah pemilihan presiden secara langsung ini memakan biaya dan lain sebagainya. Rakyat menginginkan bahwa ongkos pemilu itu untuk makan rakyat. Jadi politik klaim itu yang menurut saya berbahaya. Jadi kita ikuti saja perintah konstitusi yang kita sudah disepakati bahwa pemilihan presiden itu sekali dalam 5 tahun, berarti tidak boleh ditunda, dan masa jabatan itu 2 periode dan tidak boleh diperpanjang. Tapi kan lembaga negara tertinggi kan MPR Pak Dokter, dan kelihatannya Pak MPR juga udah digiring, udah berpengaruh. Bagaimana Pak Dokter melihat itu? Nah, kalau kita bicara tentang MPR, ada 2 lagi perspektifnya. MPR itu tidak lagi sebagai lembaga tertinggi sekarang setelah amandemen atau reformasi konstitusi. Jadi dia cuma lembaga yang punya hak dan kewajiban yang setara dengan maksudnya lembaga lainnya. Maksudnya ada perbedaan kekuatan dulu dengan sekarang? Beda-beda. Beda ya? Kalau dulu dia the highest state institution, lembaga tertinggi negara. Memang itu yang diakui atau dibuat sendiri oleh MPR. Dan juga penjelasan Undang-Undang Dasar 45. Tapi sekarang dia bukan lagi the highest state institution, dia lembaga yang sederajat dengan Presiden, DPR, DPD dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai MPR itu siapa sih? MPR itu kan terdiri dari seluruh anggota DPR dan seluruh anggota DPD. Itu aja muter-muter. Itulah MPR kan? Pertanyaannya adalah apakah statement seorang ketua MPR itu kita bisa katakan MPR? Ya kan? Jadi kalau kita bicara bahwa MPR menghendaki, itu ya harus ada keputusan sidang pleno oleh MPR, baru kita katakan MPR menghendaki. Tapi kalau cuma statement dari ketua, ingat, yang namanya MPR, DPR, dan DPD itu adalah lembaga plural, lembaga yang jamak. Statement dari ketua tidak bisa dikatakan mewakili kehendak lembaga. Beda sama presidensi atau kepresidenan. Presiden lembaga tunggal. Apa yang dikatakan Presiden Jokowi itulah kehendak lembaga presiden. Ada veto. Ya, tapi kalau misalnya apa yang dikatakan ketua DPD, ketua DPR, dan ketua MPR itu belum tentu kehendak lembaga. Boleh dibilang wacana saja itu ya? Ya, wacana. Dan menurut saya sebenarnya mereka harusnya tidak boleh berwacana. Karena mereka itu adalah speaker ya kan, of the house. Sebagai juru bicara, mereka bukan disebut ketua kalau di luar negeri, tapi speaker. Sebagai juru bicara, sebagai jubir, mereka harusnya tidak menyampaikan apa yang mereka pikirkan, tapi menyampaikan apa yang lembaga putuskan. Nah, kita ini udah salah kaprah.
seolah-olah kalau dia ketua MPR, dia MPR itu sendiri. Ketua DPD, dia DPD itu sendiri. Ketua DPR, MPR, padahal dia hanyalah juru bicara. Gitu. Bang, ini kan juga banyak penggemarnya Abang di luar sana di masyarakat, tapi banyak juga yang orang pro mungkin ke pemerintah ya atau pro ke Jokowi, mengatakan bahwa itu kan Pak Refli Harun juga dulu bagus sekali, pengamat, memberi kontribusi pemikiran kepada negara. Sekarang kan seolah-olah menentang segala kebijakan-kebijakan itu. Sebenarnya Abang itu mengedepankan akademisinya atau memang tanda petik nafsu politik atau gimana? Saya ada nafsu politik nggak ya? Saya kira nggak ada ya. Ya makanya ditanyakan sekarang, Bang. Jadi begini, saya mau menjawab mengenai yang sifatnya transendental dan sifatnya horizontal. Jadi vertikal horizontal. Kalau vertikalnya begini atau transendentalnya begini, sebagai makhluk beragama, sebagai makhluk Tuhan, makhluk Sang Pencipta, kita punya kewajiban profetik manusia, ya, kewajiban kenabian. Walaupun kita bukan nabi, bukan rasul, tapi kita punya kewajiban kenabian, yaitu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan? Menyampaikan yang benar dan mencegah kemungkaran sebisa mungkin. Dengan kekuasaan, kalau mungkin nggak ada kekuasaan dengan lisan, kalau tidak ada lisannya kurang bisa, ya dengan hati yang menolak. Nah, saya sebagai orang yang bersekolah di bidang hukum tata negara, rasanya kan tidak mungkin tidak punya pengetahuan. Rasanya tidak mungkin tidak punya lisan. Jadi lisan itu bisa juga dengan tulisan, ya. Nah, jadi kalau saya misalnya mengambil perspektif dengan hati yang menolak, wah itu selemah-lemahnya iman. Itu perspektif transendennya. Tapi perspektif lain yang sifatnya horizontal, ya. Kita ini kan dalam bernegara ini ada yang namanya division of labor, pembagian tugas, pembagian kerja. Ada intelektual, akademisi yang direkrut istana, ya kan? Jadilah dia deputi apa, jadi staf khusus apa dan lain sebagainya, dan dia bekerja mengabdi untuk istana. Ada intelektual, akademisi, aktivis yang bekerja untuk masyarakat di luar istana, ya kan? Kalau di istana tidak lebih terhormat dibandingkan bekerja di masyarakat. Karena bekerja di istana itu dibayar, tapi bekerja untuk masyarakat nggak dibayar kita, ya kan? Jadi kita mewakili kepentingan negara juga, tapi jangan lupa negara itu orang sering salah. Negara itu tidak sama dengan penguasa. Jadi saya berbuat untuk kepentingan negara karena negara itu terdiri dari 3 unsur: penguasa atau pemerintah, masyarakat, dan wilayah. Jadi kalau saya misalnya mengatakan saya bekerja untuk negara, berarti fokus saya lebih kepada society, ke masyarakat, tapi juga untuk Indonesia karena wilayah yang demikian luas dan kaya ini kalau tidak dijaga dengan akal sehat, saya khawatir lama-lama dirampok orang. Kira-kira begitu kan? Jadi wah, ini negara, seolah negara itu pemerintah, penguasa. Enggak. Negara itu tidak mesti penguasa pemerintah. Jadi kita ini bekerja untuk negara juga. Tapi unsur dari negara itu ada masyarakat dan ada wilayah. Gitu. Bang, saya tertarik tadi masalah ada kekhawatiran dirampok ya. Tapi kita belum ke sana dulu. Bang, saya mau tanyakan dulu, kalau apa namanya memperbaiki negara ini kan bagus mana Bang, di dalam, di pemerintahan atau di luar pemerintahan seperti apa lakukan sekarang? Ya, kita tidak usah dikotomi, sesuai dengan keyakinan masing-masing saja. Kenapa saya misalnya pernah berada di dalam sistem pemerintahan Presiden Jokowi dengan jabatan sebagai staf khusus Menteri Sekretaris Negara, tapi saya hanya tahan 4 bulan saja. Kenapa tuh Bang? Ya karena merasa saya tidak memiliki chemistry. Karena orang seperti saya. Apakah mau dikatakan intervensi atau gimana? Tidak bebas berimprovisasi atau gimana? Intervensi itu adalah konsekuensi, ya kan? Kalau Anda mau menjadi orang yang tidak bebas, ya kan? Ya Anda harus berkompromi dengan negara. Tapi kalau Anda menjadi orang bebas, ya Anda harus di luar kekuasaan. Ya kan? Nah ini dilakukan sekarang Bang. Iya, jadi saya berhenti sebagai staf khusus, tapi sebagai komisaris utama di BUMN.
Saya nggak, masih sudah selesai juga. Oh, saya juga. Ya, saya menjabat selama 5 tahun. Tapi itu pun tidak menghalangi saya untuk berbicara bebas, independen. Nah sekarang Bang, kebebasan berbicara Abang katakan lakukan sekarang itu apa ekses positifnya di masyarakat? Atau secara pribadi juga boleh dikatakan demikian Bang, gimana? Ekses positifnya adalah kita dibiasakan untuk membuat argumentasi terhadap setiap hal. Oke. Jadi misalnya menilai Refli Harun misalnya, orang harus berpikir apa yang saya sampaikan itu benar atau enggak. Apa salahnya apa yang saya sampaikan? Diajar menganalisa ya. Iya. Jangan kemudian mengatakan bahwa dia sakit hati. Ya. Karena motivasi itu sebenarnya tidak terlalu penting untuk digali. Yang paling penting adalah argumentasi. Benar. Nah, saya justru melihat ya orang-orang istana itu nggak punya argumentasi. Oh iya? Ketika membantah, coba lihat Ruhut Sitompul misalnya, ketika membuat argumen nggak ada. Ngabalin misalnya. Oh, mereka kan tidak. Itu Abang melihatnya nggak ada argumentasi? Kan mereka cuma menghina aja. Terus dikategorikan apa dia cara berdiplomasinya Bang? Ya saya tidak tahu. Tapi yang jelas kan keinginannya kan menghina kan saja. Misalnya katakanlah saya dikatakan sakit hati, pecatan dan lain sebagainya. Kan itu kan bukan argumentasi. Itu stigmatisasi. Harusnya yang dilakukan apa Bang? Ya bantah apa yang saya sampaikan. Berdebat dong ya? Iya dong, bantah. Kalaupun misalnya tidak direct, ya bantah, kan media sosial kan banyak. Nanti kita juga bisa mengargumentasikan apa yang dia sampaikan. Dan kemudian kita lempar kepada masyarakat. Biarlah nanti masyarakat yang lebih percaya saya, atau Ngabalin, atau Ruhut Sitompul misalnya. Tetapi kita tidak saling mengganggu. Iya. Jadi kita membuat argumentasi A, dia bikin argumentasi B. Udah berdebat kan kita, walaupun melalui media sosial misalnya, masyarakat yang menilai. Nah, pertanyaannya adalah kalau ruang bagi ekspresi dan argumentasi itu dibatasi, apa pembatasannya? Ancaman pemidanaan, kriminalisasi. Itu ya. Nah, itu yang sekarang jargon yang banyak terjadi sekarang ya. Itu yang berat karena orang tidak lagi mau berargumentasi. Padahal punggawa-punggawa istana, jubir-jubir istana setiap hari ngatain kita, ya kan? Pecatan, sakit hati, otak sumsang, macam-macam lah. Berarti ada dikatakan tidak adil ya dalam hal berpendapat sekarang. Ya, bukan tidak adil mereka. Mereka tidak berani. Tidak berani bersikap adil. Oh. Ya, beda-beda tipis Bang ya. Iya, beda-beda tipis. Jadi mereka nggak berani sebenarnya. Karena kalau mereka berani bersikap adil, memberikan ruang yang sama kepada kita, kepada oposisi misalnya, dan mereka sebagai jubir istana, maka nanti rakyat yang cerdas yang akan memilah dan memilih. Kalau argumentasi mereka benar, dianggap valid, mereka dengan sebuah proses pemilu yang jujur dan adil, jurdil ya, mereka akan dipilih kembali. Tapi kalau prosesnya tidak jujur dan adil, ya kita nggak bisa nilai. Nah karena itu, yang paling penting adalah ruang kebebasan untuk menyampaikan pendapat, argumentasi ini yang kita harus pelihara. Dan yakinlah tidak semua orang menghitung sesuatu itu dengan jabatan. Dan di situ ukuran negara demokrasi siapanya pada di situ ya. Jadi apa-apa diukur jabatan itu memangnya kita kayak mereka ya kan? Kayaknya yang nama-nama yang saya sebutkan yang bersedia untuk menjadi kutu loncat hanya untuk jabatan, mengejar jabatan. Dapat gaji segala macam. Ya, yang kita lakukan ini adalah bagaimana membangun argumentasi. Dan kalau saya kan kelihatan ada reward and punishment-nya. Reward and punishment-nya begini. Kalau saya membangun YouTube misalnya selama 2,5 tahun terakhir, dan kemudian dengan subscriber sudah mencapai hampir 2,5 juta dengan konten yang serius, masa sih banyak orang yang kemudian mengikuti orang yang sakit hati, ya kan, kira-kira begitu. Kan logikanya begitu ya Bang. Iya. Maka logikanya adalah kalau Anda memang hebat, ya kan, Anda ada nggak misalnya pendapat Anda yang diikuti, misalnya katakanlah let's say siapa gitu-gitu kan, kalau dia membangun media sosial sendiri kan belum tentu. Ya kalau dia misalnya numpang di televisi
itu kan kepandaian televisi untuk memancing-mancing. Ya, artinya polusi kan industri juga ya untuk mendapatkan. Memancing-mancing. Tapi kalau dia bikin sendiri belum tentu juga. Nah, karena itu menurut saya, ya marilah kita bangun argumentasi, kita bangun demokrasi, ya kita tawarkan solusi dan jangan kriminalisasi. Betul. Gitu. Pemirsa, kita ketahui kan ini kan banyak ya, kita ini kan masyarakat biasa yang di warung kopi biasa mendengar ini Pak Refli mengkritisi terus pemerintah, padahal Pak Jokowi ini diantara seluruh presiden menurut mereka adalah yang terbaik dari sisi infrastruktur dan segala macamnya yang dianggap terbaik untuk Pak Jokowi sekarang. Nah, kita sekarang berhadapan dengan Bung Refli, kita tanyakan dulu seperti apa sih penilaiannya hasil pembangunan sejauh ini yang diklaim masyarakat itu wah lebih bagus daripada presiden lain. Iya, saya berusaha seobjektif mungkin ya untuk menilai Presiden Jokowi. Kalau saya, karena bidang saya hukum tata negara, saya menilai dari 4 aspek yang selalu saya katakan di YouTube saya. Aspek demokrasi, aspek konstitusi, aspek perlindungan terhadap hak asasi, kemudian aspek pemberantasan korupsi. Kalau saya lihat 4 aspek itu, pemerintahan sekarang gagal. Gagal ya? Minimal tidak lebih maju dibandingkan sebelumnya. Dalam aspek demokrasi misalnya. Itu Freedom House mengatakan negara kita ini bukan lagi negara bebas, free, tapi partly free, separuh bebas. Masih dipegang ekornya ya? Iya, artinya ada kecenderungan demokrasi kita regresif. Ya kan? Bergeser ya? Ya, bukan progresif, tapi justru terjadi adalah kemunduran. Kemunduran ya? Kalau kita bicara tentang perlindungan hak asasi manusia, selalu banyak persoalan tentang hak asasi manusia, pelanggaran HAM yang tidak ditindaklanjuti atau tidak diberikan keadilan. Contoh KM50 misalnya, kasus Munarman, kasus Habib Rizik, kasus Novel Baswedan, kasus Munir yang lama juga belum diungkap secara baik dan lain sebagainya. Nah, ada persoalan di situ. Yang ketiga adalah aspek konstitusi. Saya merasa konstitusi tidak ditegakkan. Contoh, masih diberlakukannya presidensial threshold. Padahal jelas-jelas presidensial threshold itu adalah upaya atau cara oligarki untuk mengontrol calon-calon presiden. Jadi yang terjadi sekarang, Bang? Ya, 2014 cuma 2 calon, 2019 2 calon dengan calon yang sama. Saya kira baru terjadi di Indonesia yang head to head revenge itu. Dan menurut Abang itu kemunduran ya dari demokrasi ya? Kemunduran karena menghalangi bibit-bibit pemimpin bangsa, ya kan? Nah, dari aspek pemberantasan korupsi, you name it. KPK bukan mendapatkan kepercayaan, tapi malah turun kepercayaan masyarakat. Nah, dari 4 aspek itu saya mengatakan gagal. Jadi kita tidak boleh gebiak uyah ya. Kita lihat aspek dulu. Nah, kemudian aspek yang juga penting yang tadi dikatakan seperti infrastruktur, aspek ekonomi. Untuk aspek ekonomi ini, saya tidak berani menilai karena saya tidak expert di bidang ekonomi. Tapi saya beberapa hari yang lalu mengundang Ihsanuddin Nursi untuk menilai sebenarnya ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi berhasil atau tidak. Secara umum dia mengatakan lebih buruk secara umum ya. Tapi dia kasih beberapa indikator. Misalnya indikatornya HDI, Human Development Index, atau indeks pembangunan manusia. Dianggapnya turun, ya kan? Kemudian indikator misalnya utang dibandingkan dengan GDP dan lain sebagainya. Jadi ada indikator-indikator yang justru menurun dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Dan ada memang yang relatif stabil atau meningkat. Tapi kan tone in generalnya dia katakan ya turun gitu. Termasuk juga nilai rupiah. Sekarang nilai rupiah 15.000. Padahal di awal pemerintahan Presiden Jokowi mengatakan 10.000. Artinya bukan target itu tercapai, malah tidak. Malah turun. Jadi kalau kita misalnya mau mengatakan pemerintah itu berhasil atau tidak, lihat targetnya. Ya kan? Ya. Kalau dia menargetkan 10.000 jadinya 15.000, itu namanya turun. Kan begitu? Iya. Nah, karena itu saya ingin mengatakan bahwa indikator-indikator ekonomi yang disebutkan oleh Ihsanuddin Nursi itu menunjukkan bahwa pemerintahan gagal juga di bidang ekonomi, termasuk pembangunan infrastruktur. Nah, kok bisa begitu? Saya tanya kan, sederhananya begini, apa sih tujuan dari pembangunan infrastruktur itu? Yaitu untuk melancarkan arus barang dan jasa.
Artinya barang dan jasa supply chains-nya, ya kan, rantai supply-nya itu harus lebih pendek, lebih efektif, lebih efisien, dan lebih memakan ongkos atau biaya yang murah. Betul. Sehingga hasil akhirnya barang dan jasa itu lebih murah untuk masyarakat. Ihsanuddin Nursi mengatakan tidak lebih murah, tidak lebih efektif, lebih mahal. Iya, ya paling tidak sama atau lebih mahal. Kalau begitu caranya, berarti pembangunan infrastruktur itu tidak berhasil membangun sektor perekonomian. Karena kalau kita cuma sekedar menikmati jalan saja, itu bukan tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya adalah bagaimana supply chains-nya itu lebih efisien, menekan harga, sehingga ongkos ke masyarakatnya jauh lebih murah. Kalau enggak, ngapain? Gitu. Ya pemirsa, kita pengen sekali berbicara panjang atau berdialog panjang dengan Dr. Refli Harun, yang merupakan pakar tata negara, hukum tata negara yang saat ini sudah tidak asing lagi di Indonesia. Tetapi kita ini kan di Batai satu, namun satu lagi pertanyaan mungkin atau satu lagi bahasan yang kita ini saya sampaikan. Pak Dr. itu kan Pak Jokowi dieluk-elukkan oleh negara-negara lain, pemimpin negara lain, dan itu kita lihat di G20. Sebenarnya kalau menurut penilaian Pak Dr. sendiri gimana sih? Iya, pertama agar dibilang tidak ngeritik melulu, ya kan? Kita juga senang kalau Presiden Jokowi diapresiasi di G20. Tapi masa sih kita percaya dengan apresiasi dari para politisi itu? Kan biasanya kan itu kan basa-basi diplomatik. Kepala-kepala negara loh, Wan. Iya kan? Kan basa-basi diplomatik, nggak mungkin dia mengkritik. Kecuali kita dalam kondisi yang berkonflik. Jadi apa yang terjadi sebenarnya? Sebenarnya tidak ada yang terjadi yang aneh-aneh. Yang ada adalah bahwa G20 itu adalah klub negara-negara dengan pendapatan GDP besar, karena jumlah kita kan banyak penduduknya, sehingga otomatis GDP kita besar kan. Itu karena di G20 itu yang namanya presidensi atau kepemimpinan G20 itu bergilir di antara 20 negara. Sebenarnya tahun ini itu India duluan. India duluan ya. Kan India, INDIA. Kalau Indonesia INDO. Iya. Ya kan? Mestinya India. Oh ya, kalau berdasarkan urutan abjad. India di lobi Indonesia. Indonesia minta saat ini. Itu yang saya baca dari Rizal Ramli atau dari Rocky Gerung, ya lupa saya. Nah, minta saat ini. Kenapa saat ini? Karena mereka mengatakan tahun depan itu ada Piala Dunia usia 17 tahun kalau nggak salah. Iya, nah, di Indonesia. Jadi mereka ada event gitu. Walaupun saya lihat tentu ada motivasi lain. Tadi ya kan mendongkrak leverage popularitas dan lain sebagainya. Jadi nanti negara apapun di G20 itu akan menjadi presidensinya. Itu bergantung gilirannya aja. Jadi kalau misalnya G20 itu setiap tahun, kalau Presiden Jokowi memerintah selama 10 tahun, masa dalam rentang itu kita nggak dapat giliran? Ya kan? Jadi sebenarnya soal pergiliran, kecuali kalau itu dikompetisikan. Iya. Kalau itu misalnya didasarkan pada kepengakuan. Lagi pula kalau kita lihat, kita nggak tahu nih apa resolusi dari G20 kemarin. Kalau cuma event diselenggarakan, ya event saya kira dari dulu juga kita mampu menyelenggarakan event. Tapi maksudnya dulu kan zaman Pak Harto ada IPAC ya kan, yang dulu Bill Clinton pernah hadir misalnya. Kemudian kita juga pernah menyelenggarakan yang namanya peringatan konferensi konferensi Asia Afrika misalnya. Banyak event besar yang kemarin juga di Bogor dan lain sebagainya, atau di Bandung misalnya. Tapi yang ingin saya katakan adalah event-event seperti ini biasa saja, kecuali kita mampu melakukan inisiasi untuk menggebrak tata dunia kan. Kalau kita bandingkan dengan Bung Karno, kepemimpinan setelah itu jauh ya. Jauh. Cuma mungkin karena teknologi sekarang sehingga orang baru memahami gitu ya. Bung Karno itu mampu bicara di depan sidang umum PBB mengenai dunia baru ya kan. Jadi the world anew. Dia pernah bicara mengenai Pancasila dan lain sebagainya. Itu di depan sidang umum PBB.
tidak banyak kepala negara atau kepala pemerintahan yang diberikan kehormatan seperti itu. Bung Karno salah satunya. Bung Karno pula misalnya mampu mengundang artis-artis Hollywood untuk makan malam. Iya. Bung Karno pula yang kemudian mampu membuat John F. Kennedy merasa tidak enak, ya kan? Karena dan bagaimana dia disambut dengan bak terbuka, mobil terbuka. Jadi kalau kita lihat sosok dunia, ya dengan segala hormat, ya, saya kira Presiden Jokowi nggak ada apa-apanya lah. Jadi kalau kita bicara mengenai sosok dunia itu, ya kita punya Bung Karno. Saya kira kita to some extent kita punya Habibie, ya kan? To some extent kita punya Gus Dur. Soeharto mungkin karena lama berkuasa. Selebihnya saya kira karena mungkin orientasi kita lebih pada dalam negeri. Saya kira kita tidak memiliki legitimasi sebesar Bung Karno untuk melihat pemimpin kita diakui sebagai pemimpin dunia gitu. Baik. Pemirsa, Dr. Refli Harun SMH LLM. Sangat bergizi sekali perbincangan kita siang hari ini, dan mungkin masyarakat juga baru memahami sekarang, terutama yang di Makassar, bahwa sebenarnya kritik itu adalah membangun dan belum tentu didasari oleh kebencian ataupun hal-hal yang negatif lainnya. Tapi apapun itu, kita telah mendengarkan beberapa paparan dari Dr. Refli Harun terkait masalah konstelasi Indonesia, terutama yang menyangkut masalah perpanjangan jabatan presiden. Saya M. Sakir, terima kasih banyak telah bersama di Star News TV, dan juga Bapak Dr. Refli Harun. Terima kasih banyak. Ini suatu kehormatan. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur. Amin ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan aktivitasnya senantiasa diberkahi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam ketemu kembali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.